Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Insya Allah sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz. Kita akan belajar tema A, subtema 3, pembelajaran 2, kelas 4. Kita mulai belajar dari halaman 90. Sudah siap belajar hari ini? Insya siap ya. Oke anda semua, kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah keberagaman rumah adat. Yang kedua adalah masalah bunyi. Bunyi terbagi dua, pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Sudah siap ya? Yuk kita bahas yang pertama, rumah adat. Sembari menonton bisa lihat bukunya di halaman 90 ya. Kita harus mensyukuri keberagaman rumah adat yang ada di negeri kita, karena banyaknya adat suku dan adat istiadat di daerah kita. Yuk kita dengar apa kata Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itu dari surat ayat 13, kita patut mensyukuri atas keberagaman itu sendiri, ragam budaya kita. Ada yang tahu nggak? Di data tahun 2021, ragam budaya adat Indonesia sangat banyak. Ada 714 suku budaya di negeri kita. Banyak ya? Sangat banyak, terbanyak di dunia. Yang terakhir adalah rumah adat. Ini adalah yang bahasan kita paling penting. Rumah adat salah satu khasan dari bangsa kita. Untuk lebih paham lagi, silakan baca halaman 90. Oke. Saatnya kita masuk dari ragam budaya. Tentu kita tidak terlepas dari suara, karena minggu kemarin kita sudah belajar suara ya. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar sumber suara itu apa, terus bagaimana. Nah, sekarang kita akan bahas masalah pemantulan bunyi atau pemantulan suara. Nah, pemantulan bunyi adalah proses yang terjadi kembalinya bunyi saat dilepaskan. Pemantulan bunyi ada dua, yaitu gema dan gaung atau kerdam. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap. Nah, contohnya ketika kita berada di perbukitan, ya, ketika kita berada di lembah, pegunungan, bukit, gua dan lainnya, maka ketika kita berteriak akan memantul dengan sempurna. Nah, jadi misal kalau kita bicara halo, dia akan kembali halo 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 halo. Nah, kayak gitu. Dia akan kembali dengan lengkap dengan sebutan halo. Bagaimana dengan gaung? Nah, ini salah tulis ya. Harusnya gaung atau kerdam. Ya, gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian saja. Sebagian saja ya. Jadi ketika kita mendengar gaung atau kerdam, seperti contohnya ketika kita
mengetes mikrofon ya. Satu tes, satu, dua, wah 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 wah. Nah, itu adalah gaum atau kerdam. Paham ya? Jadi perbedaannya gema dan gaum adalah ketika gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap. Sedangkan gaung atau kerdam itu hanya sebagian saja yang terdengar. Oke, saatnya penyerapan bunyi. Nah, Anda tahu bunyi itu bisa diserap. Kalau tadi bisa dipantulkan, tapi bunyi juga bisa diserap. Nah, penyerapan bunyi sering kita dengar dengan kata peredaman. Ya, bunyi dapat diserap atau diredamkan pada bahan seperti karpet, kertas, busa, wol, kain, karet, atau goni. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang bunyi. Mudah-mudahan Anda semua paham ya tentang sains tentang bunyi. Untuk lebih pahamnya lagi, yuk kita baca halaman 92 dan 93. Terima kasih Anda semua. Apabila ada salah atau hilap dari Ustaz ucapkan mohon maaf. Dan Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.